Oke, shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi, selamat ya menjelang siang buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur dan di Hong Kong. Kita berharap teman-teman yang lain bisa bergabung ya. Para kontributor renungan pagi, kita bersyukur oleh pertolongan Tuhan. Renungan pagi boleh selalu menjadi berkat dalam banyak kehidupan orang percaya ya, yang kita bisa share, kita bisa spreading ke mana-mana gitu ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan dilayani fellowship-nya oleh, artinya sharing dari Ibu Rosana, dan setelah itu kita akan bisa juga saling memberkati dengan kesaksian, atau ada juga yang kita mau ingin bagikan, kita saling menguatkan. Selalu saya ingatkan, jika ada poin-poin tertentu yang kita dapatkan dari renungan pagi, itu juga bisa di-review ulang gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi berkat juga buat kita yang mendengarkan, atau teman-teman kita yang menyaksikan program ini ketika ini ditayangkan ulang melalui YouTube ataupun di Facebook. Kita awali dalam doa, kita minta tuntunan Tuhan. Nanti saya minta Ibu Viana boleh memimpin dalam doa, Bu. Iya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah kemurahan-Mu yang luar biasa, sehingga kami pagi ini boleh bersama-sama di dalam suatu media jumpa fellowship. Kami percaya semua karena anugerah-Mu sepanjang minggu ini kami boleh lewati. Kami mengalami banyak luar biasa penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah kekurangan, dan kami bersyukur Engkau memberkati pagi ini. Kami bersama-sama akan sharing, akan fellowship bersama. Baik sahabat kami yang mendengar pun dimanapun mereka berada, pasti diberkati. Dan terima kasih kami memulai acara fellowship ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Viana mengantar kita dalam doa pembukaan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rosana, boleh membagikan satu berkat sharing buat kita semua. Ya, shalom. Saya minta Pastor David kalau sempat ya ditayangkan ayatnya aja ya Pastor ya. Saya nggak bikin PowerPoint dari ayat-ayatnya. Kalau sempat, nggak sempat selalu saya bacain. Ya. Jadi semua siap dengan Alkitab. Shalom. Saya buka dengan satu ayat, yaitu di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di sini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, itu sebenarnya dari bahasa Inggrisnya grace. Jadi hendaklah kata-katamu itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan grace. Dan jangan hambar ini, interestingnya adalah bahasa Inggrisnya season with salt. Jadi biarlah kata-kata kita ini penuh dengan grace, dengan kasih karunia, dan dikasih season, dikasih rasa, yaitu garam. Jadi kalau saya umpamakan, jadi kalau misalkan saya umpamakan seperti masak rendang ayam dan telur. Rendang ayam dan telur itu kan enak. Tapi kalau itu hambar, kurang garam, ya tetap kelihatannya bagus, ada ayamnya, ada telurnya, tapi nggak enak gitu. Jadi kata-kata kita hendaknya itu penuh dengan kasih karunia dan ada seasonnya, ada rasanya, ada garamnya. Garamnya apa? Garamnya adalah seperti saya diberkati dengan sharing renungan pagi hari ini dari Pastor Shelby. Sayang Pastor Shelby nggak hadir. Tapi dia mengatakan bahwa kabar itu harusnya ya kabar baik kalau Injil. Jadi sebuah kabar itu tetap hanya sekedar kabar tanpa ada embel-embel baiknya. Seperti ini. Kata-kata kita penuh dengan kasih karunia, tapi harus ada garam. Garamnya itu ya karunianya itu. Jadi kita harus bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, seperti doanya Bu Viana tadi, bahwa hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhanlah
kita ada di sini, itu garamnya. Nah, kenapa kok especially jadi di dalam keadaan yang sekarang ini Tuhan membukakan ayat ini seperti berprofetik untuk kita, karena Tuhan tahu bahwa keadaan sekarang ini seperti kita seorang percaya tahu bahwa ini adalah suatu keadaan yang tidak biasa, saudara-saudara. Kita percaya bahwa kita sudah ada di penghujung daripada zaman, yaitu akhir dari zaman ini, suatu era yang berakhir di mana kita betul-betul mengharapkan akan kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, saudara-saudara, karena satu buah virus makhluk kecil bisa menggoncangkan melumpuhkan seluruh isi dunia. Suami saya baru sharing tadi pagi, ini kabar, jadi bukan kabar baik. Suami saya membawa kabar tadi pagi bahwa Emirat menyatakan bangkrut. 4.500 pilot diberhentikan, kira-kira 35.000 flight attendants di grounded, dan kira-kira mungkin 3.000, 4.000 ground staff-nya semuanya berhenti. Dan kita tahu Emirat itu milik siapa? Suatu negara yang sangat kaya, dan dia jatuh. Artinya negara sudah tidak bisa build up lagi ya. Nggak build in, tapi udah nggak bisa build up, tidak bisa memberikan jaminan gitu, memberikan sumbangan atau pemberian kepada perusahaan itu sehingga perusahaan itu harus bangkrut. Saudara-saudara, keadaan sekarang ini keadaan yang sukar. Setiap hari saya mendengar laporan-laporan di sana di sini. Banyak sekali orang buruh harian sudah diberhentikan dan pegawai yang bulanan itu harus turun untuk mengerjakan pekerjaan yang harian. Jadi semua standar spesifikasi dari pekerjaan semuanya sudah turun. Ini suatu keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan ini masa-masa sukar yang kita sebagai orang percaya pasti kita bisa melihat apa bedanya kita sebagai orang percaya dibedakan dengan orang di dunia sana. Kita semua adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari gereja. Apa artinya gereja? Kita dipanggil keluar. Kita sudah tidak ada di dalam dunia itu. Kita sudah dipanggil keluar dari dunia. Jadi kita berarti berbeda dengan dunia. Nah, sekarang kita belajar, kita ingin melihat apa sih bedanya kita dengan mereka. Dengan melihat apa? Dengan lihat profetik atau pesan-pesan Tuhan yang spesifik untuk kita orang-orang percaya, especially untuk kita yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan tadi ayat di perjanjian baru ya, Kolose 4 ayat 6. Kita lihat suatu ayat di perjanjian lama, artinya ini di kitab Maleaki. Saudara siapkan dengan Maleaki 3 ayat 16. Ini Maleaki diberi profetik oleh Tuhan bahwa nanti akan datang apa? Kristus kan? Maleaki berarti kan Kristus akan datang menjadi manusia. Juga berlaku Kristus akan datang kedua kali untuk kita umat perjanjian baru. Dan di dalam Maleaki 3 ayat 16 saya bacakan, beginilah berbicara satu sama lain. Jadi kalau tadi itu di Kolose 4 ayat 6 dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa. Nah, artinya kata-kata kita senantiasa artinya berbicaralah setiap saat satu sama lain. Nah, ini di Maleaki, beginilah berbicara satu sama lain, yaitu Inggrisnya spoke to one another. Jadi kalau kalian berbicara hendaknya, nah itu seperti di Kolose 4 ayat 6, yaitu full with grace dan seasoned with salt. Jadi penuh dengan kasih karunia dan tidak hambar. Nah, di Maleaki 3 ayat 16, kalian itu kalau berbicara, orang-orang yang takut akan Tuhan, lihat, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi pada waktu kita berbicara seperti ini, Tuhan memperhatikan kita dan sedang mendengar. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ayat kata-kata selanjutnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Itu bahasa Inggrisnya Book of Remembrance. Jadi artinya pada waktu kita berbicara satu sama lain, itu Tuhan sedang memperhatikan dan mendengar, dan sebuah kitab Book of Remembrance sedang ditulis oleh Dia. Amin, saudara-saudara. Jadi perhatikan apa yang kita bicarakan. Ini bukan legalistik ya. Jadi ini kita hanya melihat ini sebagai suatu buah dari, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Buah dari itu kita bisa melihat bahwa kata-kata kita akan penuh dengan kasih karunia dan
penuh dengan tidak hambar. Dan saat itu Tuhan memperhatikan, mendengar, dan mencatat di dalam buku peringatan atau Book of Remembrance. Itu Malayaki 3 ayat 16. Jadi lengkapnya ayat itu berbunyi, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Haleluya. Kita hidup di dalam zaman perjanjian baru dan kita tahu bahwa takut akan Tuhan di sini adalah kita worship Dia, kita hormat akan Dia, kita respect akan Dia, dan kita worship akan Dia, dan kita mengerti akan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan di saat itu pada waktu kata-kata kita yang dikeluarkan penuh dengan kasih karunia, Tuhan sedang mencatat di atas buku of remembrance. Saudara-saudara, apa yang dikatakan ini termasuk profetik, bahwa kita harus mengatakan yang seperti itu untuk membangun orang. Nah, di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita lihat ya. Dan marilah kita saling memperhatikan one another. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan one to another, artinya supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dalam bahasa Inggrisnya stir up love and good works. Jadi pada waktu kita berbicara, perhatikan bahwa kita sedang stir up love and good works. Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini pada saat kita membangun orang, karena kita tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Kita tahu pada saat kita berbicara, kita sedang stir up love and good works. Kita sedang membangun, kita sedang mendorong kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ayat 25-nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, biasanya saya membaca ayat ini seperti biasa gitu. Tapi setelah kita mengalami COVID dan mengalami protokol yang menyertainya, di mana sekarang kita beribadah tapi banyak batasan, saya baru ngerti ayat ini. Wow, ayat ini berprofetik tentang apa yang terjadi hari ini. Saudara, sekarang kita baca pelan-pelan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu so obvious gitu. Kita udah tahu dari mulai zaman kita sangat muda sekali, masih sekolah minggu, kita udah tahu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Coba lihat kalimat berikutnya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Apa sih arti kata dibiasakan? Arti kata dibiasakan berarti kan bukan kebiasaan kita, tapi dibuat biasa oleh sekumpulan orang. Sekarang di bawah protokol COVID-19, kita memasuki era new normal. Itu kita nggak biasa kok dengan new normal, tapi dibuat biasa, dibiasakan atas tekanan. Ya, kita pakai tanda petik tekanan ya. Artinya kita harus menuruti protokol sehingga kita harus membiasakan diri kita dengan protokol tersebut. Termasuk apa? Kalimat social distancing. Saudara setuju dengan kata social distancing? Saya tidak setuju. Karena apa? Yang berlaku bagi kita harusnya physical distancing. Yaitu kita nggak boleh dekat-dekat. Itu physical, saudara. Tapi kalau kita mengatakan social distancing, artinya kita sudah nggak ada hubungan. Hubungannya kita dibatasin. Padahal ayat tadi mengatakan, talk one to another, bicaralah satu sama lain. Dengan apa? Dengan membangun dalam kasih dan good works. Jadi kita dianjurkan untuk bersosialisasi dan bercakap-cakap satu sama lain. Kita enggak social distancing. Betul, saudara-saudara? Kita physical distancing, tapi jangan sampai kita social distancing. Karena agenda Tuhan itu tidak pernah social distancing. Dan protokol menyebabkan kita menjadi biasa dengan tidak beribadah. Arti kalimat ini. Jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh
beberapa orang. Artinya beberapa orang di sana itu kita nggak sebutkan, tetapi beberapa orang yang pasti bukan dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh sekumpulan orang untuk membuat ibadah ini menjadi berbeda. Menjadi di atas umur 60 dianjurkan untuk tidak datang. Itu sudah social distancing kan? Sudah jauh. Padahal di atas 60 itu orang-orang yang tidak bisa menikmati teknologi IT. Di atas 60, ibu saya yang udah 90 tahun, dikasih gadget, dikasih iPad seberapa besar, dia bilang beda. Saya masukin ke dalam TV dengan Google Chrome, dengan mirroring, kok ada di situ ya pendetaku? Susah ngasih mengertinya gitu. Jadi inilah social distancing yang dibiasakan oleh orang-orang tertentu, tetapi kita tetap tidak mundur. Artinya di dalam Tuhan bekerja ikut mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk apa? Karena kita tetap dianjurkan untuk terus melakukan sharing one to another dengan penuh salt. Katakan kasih karunia dengan seasoning, dengan suatu tidak hambar kata-katamu itu. Dan bangunlah satu sama lain. Dengan apa? Dengan good works, dengan love. Berarti kita terus melakukan ini, kita bertemu satu sama lain sesering mungkin, karena di sini dikatakannya adalah tetapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati kan artinya harus sering ketemu. Kita harus saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Menjelang apa? Kapan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di dalam bahasa Inggrisnya, as you see the day approaching. Hari Tuhan sudah semakin mendekat. Dan pesan Tuhan kepada kita orang-orang yang hidup di era ini adalah marilah kita giat melakukannya. Semakin giat lagi melakukannya. Melakukan apa? Yaitu menasehati satu sama lain. Semua berhubungan dengan itu, saudara-saudara. Jadi dengan kita berbicara talk one to another, kita melakukan dua hal. Satu adalah kita express our faith. Seperti tadi doanya Bu Fiana, Tuhan, Engkau sangat baik dan aku percaya oleh karena anugerah-Mu maka kita bisa berkumpul. Itu express faith-nya, imannya Bu Fiana. Karena seseorang yang tidak punya iman, bahkan dia tidak tahu bahwa kita bisa berkumpul, itu karena kemurahan Tuhan. Jadi express our faith, itu satu. Begitu kita bercakap-cakap satu sama lain, kita harus bisa express our faith. Ekspresikan iman kita. Bahwa Tuhan baik. Bahwa semua keadaan itu di bawah kontrol Tuhan. Bahwa dia ikut bersama dengan kita menjalani seluruh hari-hari kita yang tertampak sulit ini, tapi Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan di sana selalu ada hope. Dan hope itu atau harapan itu selalu tidak pernah mengecewakan kita. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan, itulah garamnya, itulah seasoningnya, itulah bumbunya yang penuh kasih karunia, dan bumbunya adalah membangun iman dari orang tersebut. Haleluya. Jadi hal yang kedua adalah membangun. Jadi pada waktu kita bertemu, kita ekspres iman kita. Kedua, membangun iman orang itu. Haleluya. Nah, sebaliknya untuk kita bisa melihat betapa luar biasanya kita ini yang di dalam Tuhan atau believer yang di dalam Tuhan, itu kita ngintip sebentar akan betapa orang di luar sana, orang dunia yang belum dipisahkan dari dunia, mereka masih di dalam dunia. Itu apa? Apa yang mereka katakan? Kalau kita kan dinasehatin untuk berkata dalam kasih karunia. Kalau mereka apa? Kita lihat Maleakhi 3 ayat 13. Tadi kan ayat 16, ya. Nah, sekarang yang ayat 13-nya adalah bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Allah. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, loh, apa sih yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Saudara, mereka bercakap satu sama lain dan mereka tidak tahu bahwa perkataannya itu di hadapan Tuhan adalah kurang ajar. Apa sih kurang ajarnya? Kita baca ayat ke-14-nya. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa sih untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Saudara,
Bukankah kita sering mendengar perkataan-perkataan ini? Aduh, sia-sialah beribadah kepada Allah. Pendeta-pendeta yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang mempunyai iman berkata bahwa Tuhan di atas virus corona. Kita jangan takut, jemaat, karena Allah kita pemenang. Allah kita lebih menang daripada virus. Sesaat sesudah dia mengatakan itu, dia meninggal. Dan seluruh dunia mengejek. Karena mana Allahnya? Buat apa beribadah kalau akhirnya toh kalah sama virus? Mereka tidak tahu bahwa apa yang dikatakannya sudah memuliakan Allah, dan kalaupun dia meninggal, itu bukan suatu kekalahan. Dia meninggal, tetap aja itu suatu kemenangan. Karena kita memang sudah menang. Kita hidup atau kita nanti mati, kita tetap status kita adalah menang. Status kita adalah anak Allah. Status kita adalah berhak atas semua warisan. Kita menjadi ahli waris. Itu status kita. Jadi mati itu bukan menunjukkan bahwa status kalah atau menang. Amin, saudara-saudara. Nah, mereka semua mencemooh ya. Jadi mereka juga mengatakan, apa sih untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Kita memelihara nggak apa yang harus dilakukan kepada Tuhan? Kita memelihara. Apa? Kita tetap percaya bahwa Allah mengasihi kita. Itu artinya kan kita memelihara apa yang kita percayai. Kita pelihara itu. Kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Kita tetap percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan di sana, di luar sana, mereka bisa mengejek apa yang kita pelihara. Nah, itu di hadapan Tuhan, mereka kurang ngajar. Kita tidak perlu pembelaan, kita tidak perlu membela diri kita sendiri, karena Allah kita yang akan membela. Haleluya. Nah, di dalam Petrus, itu kan tadi Maleaki berkata demikian perjanjian lama. Kita lihat perjanjian baru. Di dalam 2 Petrus 3, ayat 3-4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi akan tampil, akan kelihatan pengejek-pengejek itu. Jadi kita tidak kaget. Kapan itu? Yaitu di zaman-zaman akhir seperti sekarang ini. Kata mereka, di mana sih janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saya juga heran, saya pernah mengalami seorang gembala yang sangat marah hanya karena anak saya percaya tentang akhir zaman. Dan dia sangat-sangat marah, luar biasa marahnya. Sampai saya heran, loh kok saya percaya tentang akhir zaman, anak saya percaya tentang akhir zaman, kok kamu marah sampai seperti itu gitu. Oleh karena itu, waktu itu anak saya umur 14-15 tahun, akhirnya keluar dari gereja itu. Karena pendetanya marah akan suatu pengajaran tentang akhir zaman. Ya saudara-saudara, selalu ada pengejek seperti itu. Paulus pun mengalami hal yang sama. Paulus adalah seorang preacher atau seorang pengkhotbah tentang kasih karunia. Dan dia mendapat tantangan ejekan luar biasa. Dari siapa? Ya dari believer, karena perjanjian baru. Ya saudara-saudara. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 itu dikatakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kita ini hidup dalam hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Kita ada di masa itu. Dunia semua dalam keadaan masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Apa sih itu pemfitnah? Menyebarkan suatu kebencian ya. Fitnah itu kan benci kepada seseorang, mereka memfitnah. Jadi menyebarkan kebencian. Itu jangan heran karena di zaman akhir kita akan melihat pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Itu Petrus mengatakan tentang hal itu. Ada lagi, Yudas mengatakan, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, yaitu fitnah akan membuat pecah belah, yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Tapi engkau
Yudas berkata, saudara-saudara yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kita harus membangun hidup kita di atas iman yang paling suci. Jadi iman siapa, saudara-saudara? Iman kita. Nah, itu pengajaran di luar, kita harus hidup membangun diri kita di atas iman. Iman siapa? Iman itu adalah iman Kristus. Dari mana kita tahu? Kita ambil contoh 1 di Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu anak kalimat ke-1. Anak kalimat yang berikutnya, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup. Nah, bahasa Indonesianya hidup dalam iman anak Allah. Tapi bahasa Inggrisnya hidup because apa? The faith of. Bukan the faith in, tapi the faith of. Jadi hidup kita ini sekarang oleh karena imannya anak Allah. Iman apa? Iman anak Allah. Jadi kita diberi iman oleh Yesus untuk apa? Yaitu di kata yang berikutnya adalah karena dia sudah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Jadi saudara, kita bisa mengerti bahwa Yesus mengasihi kita dan sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Itu adalah suatu pemberian dari iman Kristus juga. Sebenarnya Kristus yang memberikan kepada kita untuk bisa percaya bahwa dia mengasihi kita. Aku melihat ayat ini, wow, luar biasa. Karena apa? Karena memang di luar situ saya mencoba untuk mengatakan kepada seseorang bahwa Kristus sangat mengasihi kamu. Dia ribut tentang dia harus mengasihi Kristus. Aku bilang Kristus yang mengasihi kamu. Saya terangkan ayat ini tapi dia tidak bisa tahu. Dia tidak bisa mengerti betapa luar biasanya kehidupan kita karena Kristus sangat mengasihi kita dan sudah menyerahkan dirinya bagi kita. Itu suatu gift, itu suatu anugerah bahwa kita bisa mengerti. Jadi saya katakan juga kepada semua kepada orang-orang yang saya temuin bahwa kalau kamu bisa percaya bahwa Tuhan mengasihi kamu, itu harus bersyukur. Karena tidak semua orang tahu bahwa dan mengerti bahwa dirinya dikasihi. Lebih gampang untuk mengerti bahwa kalau berbuat baik, kamu akan menghasilkan yang baik. Semua agama mengajarkan itu. Tidak perlu Roh Kudus untuk bisa membuat orang mengerti bahwa kamu berbuat jahat, kamu akan menuai yang jahat, akan menuai yang jelek. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan yang baik. Tetapi perlu Roh Kudus untuk mengatakan bahwa hidupmu itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini artinya demikian. Jadi berdoalah dalam Roh Kudus. Matius tentang khotbah tentang akhir zaman, Matius 24 juga mengatakan demikian. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Apa sih artinya nabi palsu di sini? Kita nggak ngomong tentang yang muluk-muluk nama nabi, tetapi kita mengatakan nabi itu kan berprofetik akan yang akan datang. Apa yang akan datang? Tuhan memberikan rahasianya dia kepada nabi untuk disampaikan kepada umat. Dia berdiri untuk Tuhan, untuk mengatakannya kepada kita. Kebalikan dengan imam kan, kalau imam dia berdiri atas nama kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau nabi sebaliknya, dia mendengar dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Jadi nabi palsu adalah dia mengatakan sesuatu yang artinya dia tidak membangun. Karena kita disuruh untuk membangun. Tapi nabi palsu dia tidak membangun. Dia menyesatkan dan dia menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Ayat 12-nya, Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi kita tahu di masa-masa yang zaman yang terakhir ini, kasih akan menjadi dingin. Oleh karena itu Tuhan tadi sudah pesan bahwa kiranya kita membangun di dalam kasih dan di dalam pekerjaan yang baik. Jadi kesimpulannya di end time, di end time ini, di akhir zaman ini, satu, orang akan hidup mencemooh Tuhan. Mereka akan berkata tidak ada gunanya ikut Tuhan. Ketiga, mencemooh tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Keempat, menyerang pengajaran Paulus tentang kasih karunia. Kelima, menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsu, dan perkataan-perkataannya menjatuhkan. Dan keenam, menyebabkan perpecahan, mengkhianati, dan malas. Itu dunia sedang mengalami ini. Itu yang membedakan dengan kita, anak-anak Tuhan yang dianjurkan untuk berkata selalu di dalam kasih dan penuh dengan salt, dengan seasoning, dengan bumbu yang membangun. Saudara-saudara, di dalam Ibrani 3 ayat 13 juga dikatakan apa yang kita harus katakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Efesus 5 ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, di dalam ibadah yang muda mendapatkan sukacitanya karena bernyanyi dan bersorak. Dan sekarang dibatasin karena apa? Karena ibadah hanya boleh total 1 jam. Mereka juga dibatasin. Jadi saya bisa merasakan betapa hati-hati seorang pemuda-pemudi kita yang ingin sekali menyanyi dan bersorak bagi Tuhan, dan mereka sangat dibatasi. Jadi saudara-saudara tetap giat melakukan ini melalui apa? Melalui Zoom, melalui WA, melalui telepon, apapun saudara lakukan untuk tetap membangun satu sama lain. Inilah profetiknya ya, 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi saudara, profet untuk nabi atau kenabian di zaman perjanjian baru ini, itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi pada saat kita membangun, menasehati, menghibur, kita berkata demikian satu sama lain, kita sedang berprofetik. Kita sedang mengambil posisi office kenabian, membangun seseorang. Dan siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia sebenarnya sedang membangun jemaat. Jadi terpujilah dan terima kasih kepada Pastor David juga yang sudah memberikan sarana bagi kita untuk share satu sama lain. Karena pada waktu kita share itu, ingat kita sedang dicatat di Book of Remembrance. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Pada saat kita membangun, pada saat kita mengatakan tentang yang baik tentang Tuhan, orang yang mendengarnya mendapat kasih karunia. Haleluya. Ya, tadi kan kita buka dengan Maleakhi 3 ayat 16. Kita lihat Maleakhi 3 ayat 17-nya. Ini luar biasa. Karena kita tahu apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan akan mendatangkan hadiah. Nah, kita lihat hadiahnya ada di ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi ayat 16 kan pesannya berbicaralah satu sama lain. Pada saat kita berbicara satu sama lain itu, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Saudara-saudara, entah kenapa bahasa Indonesianya itu sama sekali tidak lengkap. Karena setelah kata pada hari yang kusiapkan itu titik. Kalau saudara-saudara punya yang bahasa Inggris, ngintip sebentar yang di bahasa Inggris, itu ada terusannya, yaitu on the day that I make them my jewel. Mana my jewelnya? Gak ada, gak ditulis. Jadi pada saat kita bisa talk one to another, kita berbicara satu sama lain dengan penuh kasih dan dengan seasoning garam, dengan bumbu garam, dan dengan membangun, yaitu stir up love and good works, dengan membangun dalam kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Tuhan mengatakan bahwa kita akan menjadi milik kesayangannya sendiri. Dan pada hari itu saya akan membuat mereka permataku, menjadi batu permataku. Bukankah itu luar biasa, saudara-saudara? Aku akan mengasihani mereka
sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Itulah rewardnya, saudara-saudara. Kita tidak minta reward di dunia ini, tetapi Bapa kita di surga sudah menyediakan reward itu. Kita sangat dikasihi, kita nanti mengalami belas kasihan Dia yang luar biasa, dan Dia menyayangi kita seperti anaknya, dan Dia melihat kita seperti jewel. Jewel itu, saudara, batu permata itu adanya di bawah earth, ya, di bawah permukaan bumi, mungkin 1000-2000 meter, 1 kilometer, 2 kilometer di bawah permukaan bumi, dan di bawah itu ada patahan, ya. Jadi ada plate. Ada plate yang plate-nya itu bersentuhan. Bersentuhan, dan pada waktu bersentuhan itu ada timbul dua akibat, yaitu panas dan pressure. Panas dan pressure itulah yang menyebabkan batu ini berubah menjadi batu permata. Saudara-saudara, pada saat kita mengalami saat hari-hari yang sulit, ingat saudara-saudara, saat itu kita mengalami panas, kita mengalami pressure, tekanan yang luar biasa yang sampai tidak tahu bagaimana caranya melepas dari tekanan itu. Kita minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Tahan ya saudara-saudara, tetap tabah, patience. Jadi artinya apa? Tetap tekun menjalani ini semua, tetap mengatakan hal yang baik tentang Tuhan. Pada saat itu sebenarnya Tuhan, Dia akan membuat kita menjadi jewel. Adalah Dia yang bekerja untuk membuat kita menjadi permata bagi Dia. Haleluya saudara, mau membuat diri kita, membiarkan diri kita menjadi jewel, menjadi permata yang indah di hadapan Tuhan. Hanya dengan tahan dan terus share one to another, terus berkata satu sama lain, untuk terus berkata satu sama lain dengan penuh salt, penuh dengan seasoning, membangun dari dalam kasih dan pekerjaan yang baik untuk bertahan, karena apa yang kita lakukan sudah dicatat di Book of Remembrance, dan kita menjadi milik kesayangannya dan menjadi jewel untuk Dia. Haleluya. Jadi saudara, we are not people of fear. Kita bukan manusia people atau orang-orang yang penuh dengan ketakutan, tapi ingat, kita we are people of faith. Kita adalah orang-orang yang punya iman, yang percaya kepada Allah, kepada Yesus. Dan orang benar hanya hidup oleh iman. Dan apa yang kita percayai itu seperti tadi Bu Viana katakan, confess, nyatakan iman kita. Dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan membiarkan kita semua, saudara dan saya, untuk hidup di era ini. Kalau kita tahu bahwa inilah hari-hari akhir, bahwa inilah akhir-akhir zaman, kita bersyukur, kita merasa precious bahwa kita dilahirkan di zaman ini untuk mengalami hari-hari sukar yang seperti ini. Karena hadiah yang luar biasa Allah sudah sediakan bagi kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rosana, luar biasa. Ya, luar biasa. Haleluya. Terima kasih Ibu Ros ya, oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami pencerahan yang luar biasa oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Saya sangat diberkati dan juga saya yakin sangat diberkati. Amin. Amin. Ya. Oke, tentu kita juga ingin mengekspres ya apa yang sudah kita dapat ini, kita boleh tanggapi, mensyukuri, mungkin kita alami juga dalam hidup kita hari-hari ini, ya. Kita boleh juga saling berbagi pada hari ini. Boleh bertolak dari apa yang sudah disampaikan tadi, ya itu sangat luar biasa sekali. Kalau saya silakan Ibu Eva mau tanggapi dulu atau mau bersaksi apa yang kita sudah terima, silakan Bu. Terima kasih Bu Rosana, diberkati sekali saya dengan firman-Nya pagi hari ini, sangat luar biasa, dan itu speak to me directly. Saya mau kesaksian tentang apa yang disampaikan dengan Bu Rosana hari ini dengan kata yang speak one another. Terus saya kasih tanda di sini di buku saya, jewel and reward. Wow. Nah ini saya jadinya jadi kesaksian jadinya.
dan ini memang berbicara kepada saya dan mengingatkan saya kembali bagaimana saya memperoleh dan saya percaya saya adalah jewelnya Bapa. Jadi saya 2019 menyelesaikan kuliah saya di Charis Bible College di Hong Kong. Jadi di pertengahan semester, saya kalau cerita ini nanti bisa meribes Mili nih. Ambil tisu Pak Indra. Kayaknya nggak malu tuh. Sudah siap. Siap menghambuk. Salah satu tetesan jewelnya itu Erna. God is good, haleluya. Ya. Semester 3, bukan semester 3. Jadi total waktu saya berkuliah itu sekitar 4 tahun. 4 tahun karena kalau yang di Colorado itu kan dia setiap hari ya attend kelasnya gitu. Jadi 3 tahun. Tapi karena kami adalah kelas kami itu kelas kebanyakan profesional gitu. Jadi hanya bisa jadi waktu yang ditentukan waktu kuliah kami adalah setiap hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi 5 jam itu saya meninggalkan suami dan anak-anak. Jadi si Pak Indra inilah dia jiwa saya yang menjaga anak-anak selama berapa tahun itu gitu loh. Dan saya sangat diberkati dengan yang Tuhan sudah kirim sebagai pendamping saya yang support dan membiarkan saya gitu loh explore gitu kan. Dan saya bersekolah itu pun juga nggak pernah saya bayangkan ketika saya mungkin dulu masih kecil, SMP, SMA, karena kuliah saya juga bukan di Bible gitu kan. Nah tapi saya tahu gitu Tuhan yang mendorong saya untuk waktu itu apply itu gitu. Dan saya memang tidak pernah punya cita-cita sekolah ini saya akan menjadi apa tuh, nggak ada gitu loh. Dan bahkan di pertengahan semester direktur dari Charis Bible Hong Kong tuh bertanya ke saya, Iva, dia bilang gitu, kamu planning kamu apa setelah nanti selesai? Karena kita nanti di tahun keempat sebelum graduation kita ada mission trip di Sri Lanka. Waktu itu memang kita ke Sri Lanka ya, jadi di situ sudah kamu harus kira-kira apa gitu supaya nanti mungkin ada sharing testimoni kamu selama berkuliah ini apa. Terus saya bilang saya nggak tahu sebenarnya saya, pokoknya saya cuma mau saya belajar tentang dia, saya mau tahu tentang dia, saya cuma mau build deep relationship aja gitu dengan mempelajari pengetahuan tentang dia gitu kan. Meskipun sampai sekarang ini ya saya tetap mau terus belajar gitu. Kemudian saya cuma bilang begini, saya nggak punya tujuan apa-apa, tapi saya percaya saya mau berbicara speak to thousands people, saya bilang gitu. Jadi kata ini speak one another. Nah ini buat saya di masa 1 tahun ini selama saya di Indonesia COVID ini ya, saya lihat dari view dari renungan pagi, terus saya sharing di Balikpapan, di Pastor David, ya, itu kayak udah lebih 1,000 ternyata saya lihat gitu loh. Jadi ini my dream itu speak to thousands people, itu dia sudah berikan. Dan ini saya juga nggak ngerti ya kenapa saya tuh bisa ketemu juga sama Pastor David, tuh saya nggak ngerti gitu loh, kok bisa sampai di sini. Kemudian saya memperkatakan gitu tentang kebenaran dia, tentang firman dia gitu. Saya heran loh Bu, sebenarnya saya nggak bisa ya ketemu sama Pastor Rizal, ketemu Pak Selby, meskipun saya sudah kenal Pak Selby dari saya masih kecil, terus Pak David, kemudian involved di pelayanan media Good News ini, saya nggak ada pernah minta gitu loh. Jadi betul. Saya percaya ini memang Tuhan kasih saya hadiah buat saya seperti apa yang mimpi saya, speak to thousands, more than thousands. Kemudian itu Cindy bilang begini, kamu berbicara more than thousands, dia bilang gitu kan. Amin. Pun dalam pikiran saya begini, masa iya sih, saya bilang gitu kan, karena memang nggak ada gitu loh, nggak punya planning apa-apa emang Bu, saya cuma mau belajar, udah itu aja gitu, nggak mau ini dan itu, nggak ada punya itu. Tapi ketika tadi disampaikan speak one another with the season, saya percaya itu setiap perkataan firman Tuhan yang keluar tidak akan pernah salah, baik yang menerima ataupun yang menyampaikan.
Amin, amin. Dan Tuhan memilih, dan Tuhan memilih saya dan memberikan platform, kalau saya bilang, untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Dan selama saya memperkatakan setiap hari, ada Zoom, ada pembacaan firman Tuhan, atau mendengarkan dari YouTube, itu perkataan-perkataan itu justru membangun saya, yang memberikan saya sesuatu hal yang new season buat saya di masa COVID ini. Saya menerima bukan cuma reward, saya jewel juga, terus saya juga menerima apa yang saya perkatakan, apa yang direktur Hong Kong yang di CBC itu memperkatakan, ini sudah terjadi gitu. Saya melihat, saya cuma 2 hari yang lalu saya baru sadar gitu. Saya bilang, ini kalau lihat dari view ya, yang kemarin dari JKBB di share itu Pak udah hampir 100. Itu saya bilang, ini mah lebih dari 1000. Wow, saya bilang gitu. Aneh kan kalau mamanya dipikir-pikir kok bisa gitu loh. Saya kemarin itu pulang ke Indonesia ya cuma mau liburan aja gitu. Kok tiba-tiba tuh ada seperti kayak begini tuh saya nggak pernah menyangka gitu loh. Jadi yang menjadi pelajaran buat saya memang orangnya suka bercanda Ibu, Bapak, suka bercanda. Dan sama. Ya, dan saya belajar gitu, ternyata kadang dari bercanda pun setiap orang tuh menerimanya berbeda. Dan saya mau belajar itu untuk saya, bagaimana supaya saya membatasi supaya orang mungkin jangan tersinggung, atau mungkin melalui perkataan pun kadang-kadang menerima tuh berbeda-beda ternyata gitu. Jadi ternyata tuh susah gitu loh, karena memang tipikalnya dan karakternya orang bercanda, tapi Tuhan itu sungguh baik. Amen. Kita memang itulah yang katanya kasih karunia, kamu tidak perlu berusaha untuk apa-apa. Kasih karunia itu yang menuntun kamu, Dia yang akan memberikan kamu sesuatu yang memang justru kamu bisa berubah dengan sendirinya tanpa kamu harus berusaha gitu loh. Jadi perkataan firman Tuhan itulah yang membuat kita itu sebenarnya sama-sama tidak saling menyakiti, mungkin ya pasti tidak menyakiti, karena setiap firman yang keluar tidak akan pernah sia-sia, dan yang setiap yang menerimanya pasti akan diberkati, diberikan kekuatan baru, dikuatkan. Lebih baik saya sharing yang positif tentang firman Dia daripada saya sharing ya yang lain yang keluar dari mulut saya cuma pikir begitu, dan Tuhan menyediakan itu semua buat saya. Dan di masa COVID ini yang namanya speak one another, Tuhan yang menuntun saya supaya bisa, dan memang itu terjadi. Dan I'm not speaking to only one another, but more than thousands people. I speak this word, His gospel, His truth. Ini yang saya bilang jewel yang terpendam, yang katanya Ibu tadi di bawah tanah, dan di dalam tekanan ini si Eva Hutegalung itu yang anak Batak itu yang tidak planning apa-apa itu jadi jewel ya. Saya berkata-kata, memberikan, menginformasikan sesuatu yang positif, yang membangun, yang memerdekakan setiap orang. Jadi saya memilih apa yang sudah Tuhan beri buat saya. Ya makanya saya kalau mamanya Pak David, Bu Eva ini manut Pak, saya manut aja. Bu nanti ini saya manut Pak. Dari Balikpapan Pak Rijal, Bu nanti ini ya Bu. Iya Pak, saya manut. Itu cuma renungan pagi aja Pak, agak ngadat. Mohon maaf, saya sudah ada tuh, cuma kemarin sudah selesai mau rekam lupa lagi. Biasa lah Pak, kita punya ini ya, kesibukan di rumah tuh kadang-kadang itu apa. Tapi saya percaya Pak, maksudnya Tuhan kan selalu melihat hati dan memaafkan ya Pak ya. Dia enggak tuntut saya kan, kamu nggak bikin renungan pagi saya hukum, nggak begitu gitu kan. Ya tapi saya tetap akan teruskan itu gitu, karena ini satu hal, kita memperkatakan sesuatu yang baik juga buat orang lain gitu. Karena saya mendapat feedback dari teman-teman saya, terima kasih ya Pak. Terus mereka juga memberikan feedback, oh Tuhan yang baik bukan dengan perbuatanku, Tuhan sudah mengasihi aku gitu. Ketika kita menerima feedback dari renungan pagi yang kita berikan, ya kita juga diberkati lagi gitulah. Inilah permata yang Tuhan beri buat kita gitu. Kita selain kita juga jewel, dan buat dia juga selalu mencurahkan seperti permata yang bersinar-sinar, yang memberikan kita suatu kekuatan, perubahan. Jadi saya terima kasih Bu Rosana, firman Tuhan ini mengingatkan saya akan mimpi itu, dan mimpi itu come true, dan itu bisa semakin lebih luas.
Amin. Saya cuma mau manut Amin. dengan apa yang Tuhan akan beri buat saya. Jadi dan saya percaya setiap kita yang ada di sini Tuhan sudah pilih untuk kita saling memberkati, saling menguatkan. Amin. Memang benar, jadi perkataan itu sebaiknya memang hanya firman Tuhan aja yang kita share. Selama kita memberikan yang positif, impact yang keluar adalah positif. Dan itu berbicara langsung semua buat kita firman Tuhan ini sebenarnya. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya dikhususkan untuk kita sendiri, untuk kita berubah, untuk kita semakin seperti yang Dia mau. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, wow, luar biasa. Tuhan luar biasa, Bu Eva. Amin. Thank you Bu Eva ya, sangat memberkati kita. Thank you. Silakan Pak Rodi merespon ya. Terima kasih ya, puji Tuhan bahwa firman yang sudah disampaikan tadi Bu Rosana dan juga kesaksian yang begitu luar biasa dari Bu Eva. Mungkin yang pertama saya sedikit menyampaikan tentang physical dan social distancing. Kebetulan saya di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, termasuk salah satu satgas ya, di PGIW Jawa Barat. PGIW ini Jawa Barat, dan saya kebetulan di lead banknya. Wah, sorry Kebetulan Pak. kami juga di sini, tapi ini nggak apa-apa. Ini justru saya selalu melihat ke hal yang positif. Jadi sebenarnya memang physical maupun social distancing ini itu adalah sebenarnya merupakan ya, apalagi yang namanya sosial itu sebenarnya tidak lebih daripada suatu himbauan atau saran. Nah, adapun untuk halo ya terputus tadi kan videonya hilang. Iya betul, ada yang masuk ya. Maaf. Nah, sebenarnya sekarang memang untuk setiap gereja atau rumah ibadah yang mau melakukan suatu ibadah itu memang mengatur sendiri sebenarnya sih, baik itu cara, kapasitas dan lain sebagainya. Memang ada suatu himbauan mengenai batasan umur, tapi sebenarnya itu juga bukan suatu hal yang mutlak ya. Jadi masing-masing gembala atau pendeta atau pastor itu sebenarnya bisa mengatur saran. Jadi orang-orang yang katakanlah mungkin di atas 60 pun sebenarnya itu sama sekali tidak dilarang. Tadi itu himbauan ya. Itu bisa saja, tapi memang harus diatur sedemikian rupa supaya ya aman memenuhi dengan protokol COVID tadi. Tapi satu poin yang ingin saya ambil di sini adalah ini juga masukan buat saya sebagai di Litbang. Nanti dalam pertemuan hampir tiap minggu mungkin 2 atau 3 kali pertemuan untuk kita sampaikan bahwa orang tua pun di atas 60 ini memang harus diakomodir di dalam pertemuan katakanlah mungkin di rumah ibadah. Mungkin ini Bu Rosana masukan yang baik untuk nanti kita rumuskan di katakanlah mungkin di Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat tadi kan saya tidak ikut sih. Mungkin yang pertama. Thank you. Kita akomodir ini masukan yang baik. Kemudian yang kedua, ya ini sebenarnya sekaligus saja ya, baik terkait dengan ulasan firman yang begitu indah Bu Rosana juga dari Bu Eva suatu kesaksian. Sebenarnya ini memang saya setuju sekali bahwa kita sebagai orang-orang yang memang yang sudah ditebus, yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, kita harus selalu berkata-kata dengan kasih. Itu menurut saya suatu keharusan. Nah, walaupun memang di sini saya juga sih sebenarnya mengalami di dalam kita memperkatakan itu mungkin saja sih ada yang bertentangan dengan secara logika, bisa mungkin suami atau istri atau anak rasanya kok nggak setuju,
Atau mungkin itu di dalam pekerjaan juga bisa juga terjadi. Saya nggak begitu setuju dengan begitu. Tetapi sebenarnya pengalaman saya juga, mungkin kesaksian juga ya. Kalau kita memang sudah berdoa, katakanlah tadi paginya kita sudah bersekutu dengan Tuhan, dengan kata lain berarti semua apa yang kita lakukan sepanjang hari itu sudah kita serahkan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu juga terlalu peduli ya dengan apa kata si A, B, tetangga, atau mungkin sebenarnya dekat dengan kita. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, saya meyakini mungkin walaupun orang menilai itu ada hal-hal negatif, selalu ada berkat Tuhan yang ada di situ. Ya mungkin seperti 2 minggu lalu ya, saya sudah pernah sampaikan kesaksian saya di Jawa Tengah. Banyak pegawai saya, begitu juga keluarga saya. Ya udah kalau gitu kita resmi saja protes begini. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya justru mengambil langkah seperti tadi. Ya, kita berkata-kata dengan kasih saja. Tapi ternyata memang itu luar biasa. Saya di Jawa Tengah memang kemarin gagal. Tapi minggu lalu belum sempat saya sampaikan, saya ke Papua. Ternyata saya menang di sana. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi unpredictable sebenarnya. Itu sama sekali nggak bisa kita batasi. Dan saya memang begitu merasakan bahwa Tuhan itu memang tidak bisa kita prediksi apa maunya, tapi kita harus selalu setia, taat, dan memperkatakan tadi yang saya sampaikan tadi dengan kasih yang saya kira kalau itu diperkatakan itu luar biasa, karena Tuhan melalui Roh Kudus-Nya hadir di dalam setiap kata-kata yang kita sampaikan itu. Barangkali itu saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Rodi, luar biasa. Kita juga ikut bersukacita mendengar kabar Pak Rodi dapat ya ditolong Tuhan ya di Papua ya. Ya, amin. Biasanya Tuhan pasti memberikan lebih dari yang bahkan yang kita nggak duga, memang itu yang Tuhan sediakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Tadi ada Ibu Fiana mungkin pamit ya. Jadi pamit duluan, nggak apa-apa. Pak Indra mau tanggapi sedikit Pak, silakan berbagi sedikit ya. Ya boleh Pak. Boleh. Silakan. Kalau tadi yang Ibu Rosana bagikan itu memang sangat menguatkan, sangat membangun ya. Amin. Nah tapi yang saya mau ini kan tentang yang permata tadi. Kalau misalnya kita perhatikan memang permata yang atau jewel tadi itu ya, itu suatu yang perlu menjadi tujuan kita lah. Dalam artian, tapi kita juga mungkin perlu menyadari kalau kita lihat tentang jewel itu maksudnya berlian ya kan. Berlian itu benda yang mungkin paling berharga lah selain emas ya. Selain emas di dunia ini, berlian yang paling berharga. Tapi sebelum menjadi berlian itu dia batu bara. Batu bara ini justru yang paling murah. Istilahnya orang banyak bilang mungkin nggak berharga, atau arang. Dan arang ini kalau dia mau berubah, atau batu bara ini untuk dia berubah jadi berlian, itu dia harus memang benar kayak yang Bu Rosana bilang, harus kena panas dan kena tekanan. Tapi itu bukan panas biasa-biasa saja, dan itu pun bukan tekanan biasa-biasa saja. Justru kalau batu bara dia kena panas yang biasa-biasa saja, dia hanya terbakar. Dia jadi abu, ya kan? Dan kalau dia kena tekanan yang biasa-biasa saja, justru dia hancur ya. Tapi kalau dia kena panas yang sangat besar, panas yang sangat tinggi, dan kena tekanan yang sangat besar, barulah dia akan berubah menjadi permata. Gitu. Dan itu permata itu pun juga kalau yang memang mau yang paling bagus ya memang harus kena panas paling tinggi, dan tekanan paling tinggi. Karena permata pun ada, kalau berlian kan ada yang istilahnya 4C ya. Karat, clarity, sama color, sama apa. Nah kalau yang dia masih ada kuning-kuningnya, masih ada belum jernihnya, itu dia mungkin masih tahap awalnya. Tapi kalau memang dia sudah kena panas yang paling tingginya, yang bisa kena dari dalam bumi, kena tekanan yang paling besar dari tekanan-tekanan itu semua, itu dia yang paling bagus. Ya. Dan ini yang memang kita juga mesti, istilahnya kalau kita memang mau jadi permata, kita juga perlu menguatkan, kita perlu saling membangun, karena memang tekanan-tekanan ini akan semakin kuat. Menurut saya sih. Amin. Iya betul. Kalau memang kita percaya bahwa ini sudah menjelang kesudahannya, zaman kesudahannya, ini memang akan makin lama makin buruk.
Dan memang di sinilah kita perlu saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Karena hanya dalam Tuhan lah kita bisa saling membangun, saling menguatkan ini. Ya kan? Bahkan di Wahyu itu juga ada ya. Kalau ini justru sering digunakan di gereja HKBP. Mereka bilang di Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan ya ini senada. Kalau menurut saya dengan apa yang Bu Rosana sampaikan tadi, ini memang senada bahwa kita semakin ke depan nanti akan semakin banyak usaha untuk ataupun tekanan untuk menjauhkan kita dari persekutuan. Berusaha menghambat supaya makin susah kita mengabarkan tentang kabar kasih karunia ini. Tapi memang di dalam masa-masa seperti inilah kita bisa menunjukkan siapakah Tuhan yang kita percaya. Kekuatan Dialah yang justru terpancar melalui kita. Bukan kekuatan kita sendiri. Kalau kekuatan kita sendiri ya kita arang itu. Ya, hanya sebatas itu. Belum sampai kena tekanan yang tinggi kita sudah hancur. Belum sampai panas yang tinggi kita sudah terbakar. Hanya di dalam Dialah, Dia yang memampukan kita menerima panas yang begitu tinggi dan menerima tekanan yang begitu tinggi sehingga kita kemudian berubah menjadi permata-permata tersebut yang berharga. Amin, betul. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you, Mbak Biasa, Indra. Terima kasih Mbak Indra, luar biasa. Kita ditambah lagi pengetahuan yang menjadi pengetahuan rohani ya. Saya baru tahu tuh kalau berlian tuh atau batu permata yang paling murni itu hasil dari emas, kita udah tahu ya, tetapi seperti diamonds gitu ya, jewel atau berlian gitu adalah boleh dibilang dari apa tadi? Batu bara. Iya. Iya. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Dan memang satu hal yang sudah memberkati kita adalah melalui media apapun, melalui sarana apapun, saya setuju dan kita terus akan lakukan. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun, menasehati, dan menghibur. Inilah kerinduan kita dengan, ya bukan masalah nama gereja atau nama organisasi apapun itu, nggak penting. Tapi adalah yang paling penting adalah apa yang kita boleh sampaikan di hari-hari terakhir ini. Amin. Orang lain sedang sibuk menyampaikan hal-hal yang menakut-nakuti gitu kan, ya. Tetapi kita menyampaikan kabar baik, ya. Tetapi kabar baik yang membangun, bukan kabar baik yang membuat orang malas, gitu. Tadi sudah dijelaskan tadi kan oleh Ibu Ros juga. Membangun kita menjadi orang yang semakin giat menjelang hari Tuhan. Saya kalau sedikit ya sebelum kita ini ya ke Pak Indra nanti sebentar terakhir, saya merasa bahwa sejak 6 tahun lalu mengenal kasih karunia secara lebih dalam lagi, saya merasa intensitas pelayanan saya tuh kayaknya lebih banyak gitu, Bu Eva. Tapi saya sendiri merasa biasa-biasa aja, maksudnya gini, rasanya kegiatan itu nggak capek gitu. Jadi mau bilang bukan masalah siapa yang lebih banyak, bukan banyak dari sisi kuantiti, tetapi ada satu semangat yang kayaknya nggak habis-habis gitu. Selalu aja ada gitu ya. Ya, saya saksikan Pak David, betul. Sejak dalam kasih karunia 2014, mungkin teman-teman yang lain lebih lama mengenalnya, tapi saya sejak dibukakan 2014 itu saya merasa ada yang berbeda cara pandang saya tentang melayani Tuhan. Ya, ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Betul. Yang sangat sederhana saya mau katakan, saya melayani bukan mencari perkenanannya lagi, tapi karena saya sudah dikenan oleh Tuhan. Amin. Sesuatu yang dilakukan itu adalah kita enjoy ya. Tentu ada pressure, ada tantangan ya, pasti ada gitu. Kalau tapi asik-asik aja ya Pak. Asik-asik aja gitu ya. Kalau dulu belum dengan tekanan agamawinya yang begitu berat gitu kan. Dengan ya kalau mau dibilang gembala itu, saya pernah baca satu buku tulisannya salah satu penulis di Amerika, saya lupa, karena dia bilang pekerjaan yang paling berat itu menurut dia 2 profesi, jadi pastor dan jadi presiden, gitu ya, jadi presiden Amerika dan jadi seorang gembala gitu. Nah,
Jadi saya merenungkan itu gitu ya. Sebelum saya mengenal kasih karunia, memang saya rasa aduh berat banget, diomongin orang. Kayaknya saya kemana-mana dinilai, pokoknya dibuat semacam ada apa ya, ada papan skornya gitu ya. Parameter. Setiap bulan kalau mau ketemu di acara meeting begitu tuh, bukan cuma kegiatan, juga kehidupan pribadi saya, keluarga saya menjadi waduh, saya bebannya berat banget. Rasanya tuh lebih baik nggak jadi pendeta aja gitu. Saya sempat mundur, ini jujur ya, bisa dikonfirmasi ke istri saya tahun 2000 ya, sebelum itu ya tahun 2011 atau masuk 2011 saya sudah tulis surat ini, mengundurkan diri dari pelayanan karena religious burden itu, Bu Eva. Ya, oleh karena itu ya saya sangat ingin sekali membagikan itu kepada siapapun supaya mereka bisa melihat bahwa satu-satunya cara untuk mereka keluar dari semua tekanan itu adalah mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan akan memampukan mereka menjadi ciptaan baru dan memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, menasehati, dan menghibur. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, sayang sekali teman-teman yang lain mungkin berhalangan tidak bisa bersama-sama dengan kita, tetapi tidak apa-apa. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Amin. Jika tayangan ini ditayangkan ulang, tentu sebelumnya sudah diedit. Saya percaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sebelum kita closing, kita mungkin Bu Eva sudah semua ya, sudah menanggapi ya, kecuali Bu Fiana. Sudah. Pamit duluan. Silakan Pak Indra mau kasih sedikit ini sama kita informasi Webinar. Webinar. Okay. Ya. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan kasih karunia berlimpah-limpah bagi kita semua. Saudara, kehidupan iman orang percaya diperhadapkan pada tantangan besar, penuh ketidakpastian yang membuat banyak orang Kristen mengalami keputusasaan tak kala melihat situasi dan kondisi yang secara kasat mata semakin memburuk. Namun, ternyata ada beban dan tantangan yang jauh lebih besar telah menggerogoti sekian lama kehidupan iman orang percaya. Mereka diintimidasi, ditekan, dan hidup dalam ketakutan serta keraguan, sekalipun mereka sudah menjadi orang Kristen. Beban apakah itu? Tuhan Yesus sangat concern dengan keadaan ini. Itulah yang dinamakan beban-beban agamawi atau religious burden. Saudara, apa saja beban-beban agamawi itu? Lalu, sejauh mana hal ini dapat menghambat pertumbuhan iman orang percaya? Dan bagaimanakah kita dapat bebas dan keluar dari beban dan tekanan tersebut? Mari kita ikuti sebuah seminar rohani dengan konsep Zoominar yang akan hadir memberkati dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Seminar ini bertemakan Christ-Centered Living atau kehidupan berpusat pada Kristus. Seminar ini diselenggarakan oleh Good News Media Ministry dan akan dilayani oleh senior pastor, yaitu Pastor David F. Walewangko. Beliau adalah seorang gembala jemaat dari Gereja Family of Christ Community Cirebon, Jawa Barat. Beliau juga adalah seorang pengajar dan pembicara seminar kasih karunia di dalam waktu 5 tahun terakhir di beberapa kota Indonesia, Medan, Pontianak, Surabaya, Manado, dan Jakarta. Beliau juga adalah seorang pegiat media sosial rohani dan pendiri pelayanan Kristen Good News Media Ministry yang saat ini tinggal dan melayani di kota Cirebon bersama istri dan kedua anak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seminar ini akan dimulai pada tanggal 31 Juli 2020
Dan seminar ini terdiri dari 5 seminar topik yang sangat memberkati dan memerdekakan saudara. Satu diantaranya adalah bebas dari belenggu agamawi. Acara Juminar ini akan sangat dinamis dengan didukung oleh tim panelis yang ikut memperkaya topik pembahasan materi Christ-Centered Living. Juminar rohani ini terbuka untuk setiap orang percaya yang rindu mengenal dan belajar akan kebenaran Injil kasih karunia yang memerdekakan. Seminar ini akan diadakan setiap hari Jumat pukul 19 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti acara ini dan mendapatkan ID meeting dan passwordnya, dan seminar ini tidak dipungut biaya. Daftarkan sekarang juga melalui WhatsApp kami di nomor 0811 9123 173 atau di 0812 8299 7560. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya yang luar biasa. Pak Indra, terima kasih buat membantu Sama-sama. Ya, secara makasih. teknis ya acara kita nanti. Dan kita akan akhiri dalam doa. Sekali lagi Ibu Rosana buat sharingnya, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi ya di Zoom berikutnya. Amin, amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita berterima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini. Karena firman-Mu selalu hidup dalam kehidupan kami. Selalu menuntun kami untuk semakin mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Dan membangun kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Melalui hal yang paling sederhana adalah kata-kata kami. Dan biarlah setiap perkataan kami adalah perkataan yang hidup, perkataan firman Kristus. Penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan, dan penuh dengan Tuhan. Hal-hal yang mendatangkan Tuhan. Hal-hal yang baik bagi orang yang mendengarkan. Dan kami percaya semua itu bukan karena kami mampu atau kami bisa. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang boleh memberi hikmat dalam pikiran, dalam jiwa kami, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan yang menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Melalui sarana apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik renungan pagi, fellowship seperti pada pagi sampai siang ini, biarlah setiap orang yang mendengarkan, yang mengikuti, yang menyimak apa yang sudah dibagikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu dikatakan seperti sesuatu yang diluncurkan, dilepaskan seperti anak panah dan tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami akan melihat Tuhan, sungguh luar biasa, banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah berpartisipasi dalam fellowship pada hari ini, khususnya anakmu Ibu Ros yang sudah membagikan berkat, dan teman-teman yang lain, Pak Indra, Ibu Eva suami istri, Pak Rodi yang ada di Bandung, juga Tuhan saudara-saudara kami yang lain, Bu Fiana, dan kami percaya setiap apa yang kami sudah bagikan itu tidak ada yang sia-sia. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosana, Pak David, Pak Rodi. Bu Eva, Pak Indra. Ya, Tuhan berkati.